Halo anak-anak, hari ini kita akan pelajari kisah keteladanan Nabi Idris kelas 1. Kompetensi inti: 1. Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. 2. Memiliki perilaku, jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga dan teman dan guru. 3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpai di rumah dan di sekolah. 4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis, dalam karya estetis, dalam gerakan mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Mari kita akan pelajari materi. 1. Memahami tentang keteladanan Nabi Idris. Apakah kamu memiliki cita-cita? Setiap manusia pasti memiliki cita-cita. Kamu berpikir tentang bagaimana meraih cita-cita. Untuk meraih cita-cita yang diinginkan, manusia harus belajar, bahkan tidak hanya sekadar belajar, tetapi harus rajin dan tekun belajar. Hukum belajar dalam Islam adalah wajib karena merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berkaitan dengan rajin belajar, umat Islam patut mencontoh Nabi Idris dan Nabi Idris adalah salah satu seorang utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Idris alaihissalam adalah nabi yang rajin belajar, hidup setelah Nabi Adam, wafat tempat 1000 tahun setelah wafat Nabi Adam. Nabi Idris merupakan hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu mempelajari mushaf Nabi Adam karena ketekunannya dalam belajar. Nabi Idris dianugerahi dengan berbagai kepandaian dan kemahiran dalam berbagai ilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kepandaian yang dimiliki Nabi Idris mampu membuat berbagai peralatan yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga memudahkan kegiatan atau pekerjaan manusia. Dalam beberapa kisah Islam dikisahkan bahwa Nabi Idris adalah nabi pertama yang mengenal tulisan, menguasai berbagai bahasa ilmu pengetahuan, ilmu alam, ilmu astronomi, dan ilmu-ilmu lain. Nomor 2. Mengetahui kisah keteladanan Nabi Idris. Kisah keteladanan Nabi Idris sering dikaitkan dengan sifat kecerdasan yang dimiliki Nabi Idris. Di antaranya adalah sebagai orang pertama yang membaca dan menulis. Beliau juga merupakan ahli dalam bidang ilmu falak dan perbintangan. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan Nabi Idris melalui surat Al-Anbiya, artinya, dan ingatlah kisah Ismail, Nabi Idris Al-Zulkifli. Semua mereka termasuk orang-orang yang sabar. Beberapa kisah Nabi Idris yang bisa dijadikan teladan menurut buku kisah hikayat Nabi Idris alaihissalam. Dalam Islam, Muhammad Senohikari 2016, Nabi Idris diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyebarkan agama di Babilonia, Irak kuno. Sampai pada akhirnya beliau berhijrah ke Mesir karena penduduk Babilonia di masa itu tidak bisa menerima apa yang Nabi Idris coba ajarkan. Dalam sebuah tafsir disebutkan bahwa Nabi Idris adalah orang yang gemar bertasbih kepada Allah. Ia juga selalu melakukan perbuatan baik seperti belajar, bahkan menjahit. Nabi Idris adalah orang pertama yang bisa menulis. Hal itu bermaktub dalam surat Al-Alaq, artinya yang mengajar manusia menulis dengan kolam. Yang pertama menulis dengan memakai kolam atau pena ialah Nabi Idris.
dia mengajarkan kepada manusia atau jenis manusia apa yang tidak diketahuinya, yaitu sebelum dia mengajarkan kepada hidayah, menulis dan berkreasi, serta hal-hal lainnya. Asadul Usud adalah gelar yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Idris karena beliau tidak pernah merasa putus asa ketika Allah memberikan perintah untuk menyebarkan agama. Tujuan melalui mengamati, menyimak, dan menalar peserta didik diharapkan mampu: 1. Meyakini kebenaran kisah Nabi Idris. 2. Menunjukkan sikap dan semangat rajin belajar sebagai implementasi dari kisah keteladanan Nabi Idris. 3. Menjelaskan kisah keteladanan Nabi Idris. 4. Mencerminkan kisah keteladanan Nabi Idris. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.